Banten, kemudian Pak Tony yang saya hormati, dari Kanwil Maluku, ada Ridho di situ, kemudian ada Cynthia ya, dan dari Yankum. DKI Pak. Di sini ya, saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Di pagi ini kita sudah menyebar, ada Pak Deden ya, Pak Deden Firmansyah, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Untuk juga Ibu Maria Stefani ya. Pagi ini kita akan mencoba, kita sudah sebarkan itu visioner. Kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mengenai terkait dengan hal itu, nanti Pak Ketua yang akan menjelaskan. Kata pembukaan saya itu saja, saya silakan sepenuhnya untuk Pak Ketua, Pak Oki ya, Oki W. Budianto. Silakan Pak Oki. Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Yang terhormat Bapak Ibu yang mewakili kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, yang kami hormati tim pelaksana penelitian. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul walaupun dengan menggunakan aplikasi Zoom ini dalam keadaan sehat untuk membahas pengumpulan data di dalam penelitian tentang revitalisasi layanan pusat hukum dan hak asasi manusia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dalam hal ini mewakili Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia yang menyempatkan waktu guna mendukung kegiatan penelitian kami. Bapak Ibu yang kami hormati, penelitian ini diawali dengan koordinasi Balitbang Hukum dan HAM dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di akhir tahun 2019. Pada saat itu, Bapak Sekretaris Jenderal mengutarakan poin-poin penting yang perlu diteliti atau dikaji oleh Balitbang Hukum dan HAM. Salah satu poin yang menjadi stretching daripada Pak Sekjen adalah tentang revitalisasi Law and Human Rights Center. Nah, tentu hal ini menjadi perhatian juga yang serius dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, di mana Bapak Menteri telah menerbitkan instruksi Menteri Hukum dan HAM nomor MHH 01 OT 0401 tahun 2020 tentang revitalisasi fungsi kantor wilayah sebagai Law and Human Rights Center. Kegiatan revitalisasi fungsi kantor wilayah sebagai Law and Human Rights Center merupakan inovasi dari pimpinan Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan agar pelayanan Kemenkumham dapat dirasakan langsung manfaatnya, serta mampu berkontribusi positif bagi pembangunan hukum dan HAM. Tentunya Law Center ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen pimpinan untuk membantu pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait, mohon koreksi nanti teman-teman dari Kanwil, terkait dengan layanan AHU, KI, keimigrasian, pemasyarakatan, Jankomas, perpustakaan hukum, legal drafter, dan konsultasi hukum. Nah, untuk mendukung terwujudnya kegiatan revitalisasi tersebut, kami dari Balitbang Hukum dan HAM yang merupakan salah satu supporting unit di Kementerian Hukum dan HAM, tentunya perlu melakukan suatu penelitian yang sifatnya evaluatif dengan metode campuran yang mengkomunikasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Dalam menggunakan bentuk kuantitatif, kami telah menyusun kuesioner yang telah Bapak Ibu terima sekalian semuanya. Ada 2 form. Form 1 itu untuk
penyelenggara layanan publik, dalam hal ini Kanwil Hukum dan HAM. Dan Form 3 untuk pengguna layanan publik. Nah, mungkin dalam surat kami yang terdahulu kurang menginformasikan berapa responden yang diperlukan untuk mengisinya. Nah, dalam kesempatan ini kami jelaskan bahwa jumlah responden yang diperlukan untuk mengisi Form 1 hanya cukup 1 responden yang mengisi yang benar-benar memahami Law and Human Rights Center. Namun demikian, tentunya isian-isian tersebut perlu diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah agar informasi dan data yang kami peroleh itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk Form 1, kami mengingatkan bahwa ada juga pertanyaan yang memerlukan upload data, misalnya SK, foto, terus juga yang lainnya yang terkait dengan bukti-bukti data dukung yang kami butuhkan. Kemudian, jumlah responden yang diperlukan untuk mengisi Form 3 paling tidak minimal 20 orang. 20 orang pengguna layanan Law and Human Rights Center yang selama ini telah menikmati layanan di Kanwil. Kami juga tentunya memahami dengan kondisi pandemi COVID ini, mungkin pengguna-pengguna layanan Law and Human Rights Center sangat sedikit, bahkan tidak ada yang datang ke kantor wilayah. Namun demikian, kami juga menyikapinya dengan menggunakan link yang telah kami bagikan. Dan kami berharap Bapak Ibu dapat membagikan link itu kembali kepada responden tersebut. Nah, mungkin responden-responden yang perlu diperhatikan yang bisa dengan bekerja sama dengan Kanwil kan biasanya OBH, notaris, Pemda, akademisi dalam hal penyusunan naskah akademik untuk rancangan perda. Nah, itu mungkin bisa disiasati dengan teknik komunikasi via WA dengan membagikan link yang kami bagikan untuk ke responden. Dan perlu diingatkan kembali bahwa pengguna itu nanti wajib mengisi yang data di atas, di mana di situ ada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu harus jelas Kanwil mana, Kanwil Lampung kah, Kanwil Banten kah, atau Kanwil Sumatera Utara kah. Nah, ini supaya data yang kami peroleh tidak tertukar ketika kami nanti mengolah datanya. Itu ada di kuesioner Form 3 itu di atas, paling atas, untuk diisi Kanwil yang mananya. Sedangkan yang tadi kuantitatif. Nah, untuk bentuk kualitatifnya, kami akan melakukan wawancara melalui video conference setelah semua data Form 1 dan Form 3 ini kembali ke kami. Dan ini diharapkan tanggal 12 Juni sudah masuk datanya pada kami tim, agar kami dalam waktu 3 hari bisa sedikit melihat data-data tentang kelebihan dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh masing-masing Kanwil. Sehingga ketika kami nanti mewawancarainya di minggu depan, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan mulai tanggal 16, nanti kita bisa memverifikasi data, ibaratnya memverifikasi data apa yang telah diisi oleh teman-teman Kanwil, dan teman-teman Kanwil, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami perlu 2-3 orang, 2-3 orang dari pengguna layanan, mungkin nanti bisa di-share kemudian password dan intinya meeting ID-nya kepada pengguna, yang mungkin bisa Bapak Ibu pernah ada suatu komunikasi sebelumnya dengan OBH maupun notaris.
Nah, jika semua rangkaian sudah kami dapat dari data kuantitatif maupun dari data kualitatif, nanti kami akan bisa mengolah dan menganalisis yang sifatnya evaluatif, kira-kira apa yang menjadi kelebihan-kelebihan atau yang kekurangan yang dihadapi oleh teman-teman Kanwil yang bisa kami berikan rekomendasi kemudian kepada Bapak Sekjen dalam hari ini untuk bisa diperkuat agar layanan teman-teman di Kanwil, terutama Law and Human Rights Center ini menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Mungkin itu dari saya sebagai ketua tim. Kami kasih kesempatan mungkin dari anggota tim atau bisa langsung diskusi. Silakan Pak Adi sebagai pimpinan rapat. Kami kembalikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki ya, sudah penjelasannya mengenai revitalisasi Law Center atau Pusat Hukum dan HAM di Kementerian Hukum dan HAM, di mana sudah dijelaskan tadi keinginan Pak Sekjen untuk menghidupkan kembali Law Center supaya Law Center ini kira-kira dapat melayani lah terkait dengan masalah hukum dan HAM. Oleh karena itu tadi sudah dijelaskan apa-apa yang menjadi dasarnya kita, yaitu satu kualitatif dan kuantitatif, supaya nanti terkumpul data dan di akhir penelitian ini bisa ada sumbang dan saran untuk kemajuan Law Center. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk selanjutnya bisa kita adakan diskusi saja Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menentukan atau dari siapa yang memulai, langsung saja Bapak dan Ibu bertanya langsung dengan Pak Ketuanya Pak Oki. Saya kira demikian ya. Halo Pak Mustafa, wah, udah lama nggak bertemu nih Pak Mustafa. Ya, terima kasih. Demikian ya Pak ya. Saya kira Pak ya kita langsung saja ya. Kita langsung. Ya. Saya persilakan Pak. Saya langsung ini aja mendekam gitu, langsung diam. Silakan Pak. Mungkin udah jelas kali Pak Adi kalau nggak ada pertanyaan. Izin Pak, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya di-unmute dulu ya Pak. Iya, bagaimana tadi? Untuk yang ingin bertanya di-unmute dulu. Dari Banten tuh Mas Oki kayaknya. Kanwil Banten. Kanwil Banten ya. Silakan Pak. Ada dua peneliti kita nih, Pak Oki dengan Pak Tony Pak. Jadi silakan Pak ya. Apa-apa yang kurang jelas ini demi kemajuan organisasi Pak Law Center yang sudah vakum akan dihidupkan kembali gitu kira-kira Pak. Selanjutnya ada Pak Jun juga ya, Mas Jun. Ya, Pak. Penelitinya yang berdasarkan 3 orang, Mas Jun. Halo, Assalamualaikum Pak. Dari Banten, Kanwil Banten. Ya silakan Bu, silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin tadi Pak Kakak juga hadir karena ada ke Lapas Pandeglang, beliau pergi. Di sini ada Pak Kadip Imigrasi, Pak Erwin, dan ada Pak Kabinnya, Pak Pensra, juga Pak Supirnya Bu Rista dengan Pak Zaki, Pak. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Oki nih, Pak Oki sebenarnya tetanggaan juga nih sama saya di Komplek Hakiman nih. Jadi Pak ada begini Pak, saya sempat menerima surat itu, tapi saya lihat tampilannya nggak ada ya Pak. Kan itu satu untuk lampiran 1, 3, yang lampiran 3 untuk 20 dari OBH bisa, notaris bisa, atau dari UMKM mungkin bisa. Nah ini bagaimana Pak untuk mekanismenya? Selama ini kan kita juga sudah banyak Pak nih. Kemarin juga kalau nggak salah ada daftar izin dari Balitbang Hukum dan HAM terkait dengan presiden KI Pak. Ya Bu Risa kemarin ya. Ada juga presiden dari KI. Ada Pak, kemarin saya dapat dari Sumatera. Nah ini untuk mekanismenya bagaimana Pak? Untuk yang satu dari Kanwil itu kira-kira apakah nanti admin atau Kanwil yang memilih atau secara volunteer saja? Itu Pak. Mungkin Pak Irwin mau menambahkan? Iya, itu saja Pak. Mohon untuk lampiran 1-3-nya kami kurang jelas dan terkait peruntukannya Pak nantinya bagaimana? Karena di Balitbang juga ada kuesioner untuk KI. Itu saja Pak. Apakah sama isinya? Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait kami ditujukan kepada kakak dulu kan. Tadi ada kok, saya lupa. Tadi banyak Bang. Ada 9 question nggak? Mana ini ngomongnya? Tapi Kak itu. Pak Adi, monggo Pak Adi. Ya, Mau Pak. mau ditampung dulu atau langsung jawab? Langsung jawab aja, Pak. Langsung jawab aja. Terima kasih Ibu Kadif Yankum. Ini kebetulan juga sebetulnya koordinasinya mudah. Soalnya cuma 3 rumah jaraknya. Ibu Kadif mohon izin. Itu kan ada 2 link kalau tidak salah yang kami bagikan. Untuk form 1 itu linknya berbeda dengan yang form 3. Form 1 itu diisinya memang harus diisi secara full 1 lembar baru bisa ke halaman berikutnya. Jadi tidak bisa lompat langsung mengisi halaman berikutnya kalau itu belum diisi yang di lembar pertamanya. Kalau yang form 3 itu sudah bisa langsung karena itu bentuknya satu lembar sehingga bisa langsung diisi oleh pengguna. Kalau kendala secara teknis nanti uploadnya bagaimana, mungkin nanti bisa via WA dengan Saudara Jaihan yang ada di surat itu. Kalau ada kendala substansi bisa melalui saya, WA, Oki Wahyu Budianto, di dalam surat itu juga sudah ada. Mungkin itu sementara penjelasan dari saya, Pak Adi, demikian. Terima kasih Pak Oki ya, Bu Ariance, mungkin Bu Kadip ya. Kalau belum jelas kita diskusi lagi ya Bu ya. Jadi gini aja sisanya Pak Oki, supaya menghemat waktu Pak Oki. Saya kira saya sebagai moderator, saya diam saja Pak Oki untuk sementara. Jadi Pak Oki saja menanyakan teman-teman sekalian yang belum gitu. Jadi semacam diskusi proaktif gitu loh Pak. Bagaimana Pak? Oke, siap. Terima kasih Pak Adi. Saya persilakan lagi ya, sama dengan Pak Oki. Ibu Kadif Yankum Banten, apakah sudah cukup jelas Bu? Ada yang ingin tanyakan lagi? Iya, sudah cukup Pak. Nanti ini kan sementara cukup dulu Pak. Kita buka dulu, coba kita lihat. Apa kuesionernya seperti apa. Nanti gampang Pak Oki, saya WA nanti gitu. izin ya. Ya, siap. Cukup jelas Pak? Siap Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin dari Kanwil lainnya? Bubble Mas, Kanwil Bubble kayaknya masuk. Silakan. Bertanya. Pak Oki, boleh saya usul Pak Oki? Ya. Gini aja Pak Oki, jadi satu-satu kita absen semua, jadi berhak juga dia bicara, jadi tahu maksudnya apa. Dia semuanya punya andil gitu Pak Oki. Ada pertanyaan atau tidak pertanyaan, ada komentar atau tidak komentar, tetap kita kasih kesempatan. Begitu Pak Oki, terima kasih. Nah, saya Kanwil Bubble. Saya persilakan Kanwil Bubble. Ada yang ingin dipertanyakan? Siap. Siap.
Terima kasih Bapak. Bravo, Bapak sudah menemukan suatu kendala dari kebijakan. Ini hipotesa awal saya juga seperti itu Pak, kami di tim. Ketika kami ke Biro Perencanaan, ke Ibu Dede dan ke Ibu Sari, kami cari juklak-juknisnya supaya law center ini dari tahun 2010 ini seragam. Dan ini sesuai banget tadi, sesuai sekali dengan apa yang Bapak utarakan. Namun demikian Pak, kami perlu bukti ketika nanti menganalisis apakah benar karena tidak adanya grand design sehingga Kanwil tidak mempunyai suatu patron yang aplikasi untuk melaksanakannya sesuai dengan harapan. Nah, ini memang hipotesa awal kami, Pak. Kami melihat bahwa law center ini sifatnya hanya baru instruksi yang belum diturunkan kepada juklak-juknisnya maupun belum ada grand design-nya yang memandu agar Law and Humanitarian Center ini bisa menjawab apa kebutuhan masyarakat. Terima kasih Bapak, masukan dari Kanwil Babel sangat benar dan ini memang harus kami buktikan di dalam penelitian evaluasi kami, Pak. Kami mungkin nanti melihat dari aspek kebijakan yang utama itu, karena tanpa ada suatu kebijakan yang satu visi, satu misi, ini semua akan menjadi bias ketika implementasinya. Mungkin nanti kami bisa melihat dari SK Tim. SK Timnya ini semua kanwil sama nggak ketika membuat suatu tim yang terkait dengan Law and Humanitarian Center. Dari situ kan bisa membuktikan bahwa perlunya panduan dari pusat bagaimana pelaksanaan Law Center di daerah. Terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin dari mohon izin NTT Pak. Kanwil yang terjauh dulu mungkin karena ini sudah jam 12 jam makan siang, Kanwil Papua mungkin ya. NTT juga jauh Pak. Saya tidak mau Oke Bu Komile. Ya siap Silahkan, Pak. Bu, apa kabar? Kabar baik, terima kasih atas kesempatan. Sebelum bertanya, salam hormat untuk Kanwil Banten, untuk Pak Erwin bersama Ibu Kadif. Terima kasih Pak, salam untuk semua. Kita ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu pejabat yang dari Kanwil Babel. Memang sampai saat ini sebenarnya menurut kami fungsi Kanwil sebagai Law and Human Center itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah kita laksanakan, esensi dan hakikatnya kita sudah laksanakan selama ini. Memang dalam perkembangan kita melihat memang fungsi Kanwil sebagai Law and Human Center itu diawali dengan gebrakan dari Kanwil Yogyakarta beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah Pak Sekjen kita masih di sana waktu itu memfungsikan peran daripada Kanwil sebagai Law and Human Center. Karena itu tadi yang apa yang disampaikan oleh Kanwil Babel itu memang benar. Sekarang ini mungkin casingnya aja Pak yang mungkin kita sebut sebagai Kanwil itu sebagai perannya sebagai Law and Human Rights Center yang secara tadi sudah disebutkan oleh Kanwil Babel apa-apa saja yang perlu kita lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada pada form 1 itu sebenarnya bagaimana kita lebih meningkatkan fungsi pelayanan publik yang kita laksanakan sebagai Law and Human Rights Center di Kanwil. Nah, pertanyaan kami Pak, selama ini kita belum melihat ada satu grand design yang dibuat oleh kementerian dalam casing Kanwil sebagai Law and Human Rights Center. Itu maksud saya dalam casingnya ya. Walaupun sesungguhnya secara hakikat kita sebenarnya sudah melakukan itu.
Nah, casing yang saya maksud ini, misalnya Pak, oh harus ada front office yang sebagai loket pelayanan misalnya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang bersifat teknis, tetapi substansinya kita sudah lakukan. Nah, bagaimana desain daripada kementerian soal casing Kanwil sebagai Law and Human Rights Center? Karena kalau berbicara fungsi, itu kita sudah lakukan. Dan sampai saat ini saya kira di setiap Kanwil juga ada upaya-upaya inovasi yang dilakukan oleh Kanwil, di mana sekarang ini kan kalau kita lihat dalam pertanyaan-pertanyaan itu lebih ke WBK, WBBM ya Pak ya, aspek-aspek pertanyaan yang ada pada form 1. Misalnya harus ada maklumat pelayanan, harus memenuhi unsur apa produk pelayanan antara lain seperti itu. Yang selama ini kita sudah lakukan. Nah, ini kita kembali lagi ke kementerian. Kalau kita mau membuat casing baru Kanwil sebagai Law and Human Center itu, Human Rights Center, kira-kira grand design-nya seperti apa? Supaya setiap Kanwil itu ya tinggal melaksanakan saja. Kemudian mungkin hal-hal baru dari setiap Kanwil itu adalah inovasi-inovasi tergantung pada kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Jadi misalnya DKI Jakarta, Kanwil DKI buat A, lalu NTT tidak buat A misalnya. Padahal yang dibuat itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di DKI, itu jangan dianggap Kanwil DKI itu plus, lalu NTT 0. Karena memang kita tidak buat itu tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tuntutan masyarakat NTT. Jadi penilaiannya itu harus fair, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Jadi mohon maaf Pak, kalau bisa ke depannya penilaian Kanwil dalam pelaksanaan pelayanan publik seperti ini, dalam hal fungsi Kanwil sebagai Law and Human Rights Center itu harus melihat inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi tidak harus sama, tetapi bahwa inovasi itu ada, itulah yang akan diberikan reward kepada Kanwil. Untuk sementara demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Komile atas saran dan masukannya. Memang tadi di awal Bapak dari Kanwil Babel sudah mengutarakan memang ini belum ada suatu paton atau panduan yang seragam yang bisa memberikan guidance kepada teman-teman di Kanwil agar semuanya sama memberikan suatu pelayanan. Nah, yang membedakan adalah tadi masukan dari Ibu Komile adalah inovasinya. Inovasinya itu yang sesuai dengan keadaan sosial, budaya, ekonomi setempat misalnya kan. Nah, ini terima kasih Ibu atas masukannya. Mohon izin yang dari tim sekretariat, apakah dari Biro Perencanaan ikut masuk? Bu Sari atau siapa? Supaya memang ini kan PR kementerian nih, kalau dari 2-3 responden ini informan bahwa ini adalah PR-nya adanya di Sekretariat Jenderal. Mohon yang tim sekretariat kalau bisa Bu Sari ikut serta di Zoom ini supaya mendengar langsung. Mungkin selanjutnya untuk Kanwil Papua. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari Kanwil Papua berpendapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dari Kanwil Babel dengan Ibu dari NTT, bahwa memang harus ada grand design yang perlu dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan masukan yang tadi disampaikan oleh Ibu dari NTT itu memang sangat perlu sekali dalam sistem penilaian tentang WBK WBBM itu, sehingga di daerah
masing-masing daerah itu punya nilai-nilai tersendiri yang perlu dinilai seperti itu. Mungkin itu dari Kanwil di Papua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk kendala pengisiannya gimana, Pak? Untuk pengisian kuesioner yang kami... Kendala pengisiannya sementara kami lihat, nanti kami informasikan lebih lanjut, Pak. Baik, Pak. Kalau mungkin ada kendala, nanti kami sampaikan, Pak. Kami bisa melalui WA, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik. Mungkin yang berikutnya Kanwil Lampung. Maluku, Pak. Maluku, Pak. Ya. Maluku, Pak. Kurang jelas suaranya, Pak. Maluku, Mas Oki. Maluku. Oh, Maluku. Ya, terima kasih, Pak, atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kami kebetulan sudah siang, Pak, di sini. Ada beberapa saran atau sekaligus pertanyaan berkaitan dengan revitalisasi Law and Human Rights Center kami di Maluku. Yang pertama mungkin kami sampaikan duduk masalahnya kami sementara ini di Kanu Maluku masih menggunakan gedung sementara, Pak. Belum ada gedung yang tetap karena berkaitan dengan gedung yang lama itu mengalami atau sementara ini mengalami kerusakan, Pak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hal tersebut mengakibatkan kami menggunakan salah satu gedung milik pemerintah daerah dalam rangka hal revitalisasi Law and Human Rights Center. Nampaknya kami mengalami beberapa kendala, Pak. Memang dari sisi tugas, fungsi dan pelaksanaannya kami sudah melaksanakan secara substansi bahkan proseduralnya, Pak, berkaitan dengan revitalisasi tersebut. Beberapa mentor dari Kementerian Hukum dan HAM yang langsung ada di Kanwil, kami sudah melaksanakan mulai dari bidang hukum, HAM, bahkan pelayanan hukum, Pak. Namun usul kami saja apabila kedepannya dibuat satu feature yang langsung berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya elektronik, Pak. Karena kan sekarang sudah menggunakan e-government, sehingga masyarakat atau bahkan pengguna dari Law and Human Rights Center tidak lagi bertatap muka langsung, tapi langsung bisa mengakses elektronik atau menggunakan internet. Itu yang menjadi kendala kami, supaya ke depannya kami sudah tidak lagi menggunakan hal yang sifatnya bertatap muka. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan terkait dengan kuesioner yang disampaikan kepada Kanwil, memang terkait implementasi penyelesaian disharmonisasi peraturan undang-undang. Kebetulan kami ini kan terancam peraturan undang-undangan, Pak, di daerah. Kami mendapatkan banyak kendala karena ada beberapa pemerintah daerah yang dalam tanda kutip itu sifatnya ekosektoral dalam proses pembentukan. Nah, ini fungsi Kanwil yang berperan di sini, sehingga Kanwil ini dapat betul-betul menjadi penengah sekaligus dapat merangkul berbagai kepentingan-kepentingan yang ada, baik itu pemerintah daerah atau bahkan pengusul stakeholder yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, itu yang mungkin perlu untuk jadikan bahan diskusi bersama atau bahkan menjadi catatan penting ke depannya bagi Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Baik, terima kasih, Pak, dari Kanwil Maluku. Mungkin untuk memperdalam kendala-kendalanya kita lakukan di minggu depan, Pak, untuk data kualitatifnya terkait dengan Sarpras yang Kanwil Maluku hadapi, karena dalam penelitian kami juga, sebetulnya kami kan juga memberikan suatu masukan atau saran kepada Pak Sekjen terkait kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman di kantor wilayah, sehingga bisa paling tidak mendukung dalam arti penyediaan Sarprasnya dengan baik. Nah, itu juga menjadi sasaran kami, Balitbang Hukum dan HAM. Dan tadi ada baik juga bahwa sekarang di era digital semuanya bisa dilakukan dengan serba I. Nah, ini juga nanti ke depannya perlu ada inovasi-inovasi yang bisa diimplementasikan
diimplementasikan pada layanan Law and Human Rights Center. Saya kira banyak, di KI juga udah bisa, di AHU, di OBH, sebetulnya juga sudah orientasi, sudah pada yang sifatnya e-office. Dan kami mohon untuk Kanwil Maluku, walaupun dengan keterbatasan, diisi aja secara baik dan benar kondisi yang sesuai di kuesioner form 1 dan form 3-nya nanti mohon diedarkan ke stakeholder penggunanya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, mungkin lagi Pak. Ya, Bapak, mungkin kaitannya sama kuesioner yang disampaikan itu, kebetulan kami sampai belum mendapatkan kuesioner tersebut, sehingga bolehkah kami dapat dikirimkan kembali kuesioner dimaksud agar supaya kami dapat mempercepat proses pengisian kuesioner tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Mungkin selanjutnya Kanwil Next. Sumsel, Mas. Oke, Kanwil Sumsel tadi sepertinya. Sumsel, silakan Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kita tanyakan dan mungkin ada masukan dari kawan-kawan dari Mbak Balita. Pertama, Pak, ini kita samakan dulu persepsinya bahwa pertama tentang pemahaman law center, law and human rights center ini. Sementara ini kan banyak pemahaman bahwa law and human rights center ini leading sektornya ada pada divisi pelayanan hukum dan HAM. Padahal sebetulnya law and human rights center ini adalah pelayanan hukum dan HAM pada kantor wilayah. Nah, sehingga setiap aktivitas yang kaitannya dengan pengumpulan data, kemudian memberikan penilaian itu fokusnya kepada divisi pelayanan hukum dan HAM. Padahal sebetulnya ini kan semua pelayanan ini kan adanya pada kantor wilayah hukum dan HAM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada lembar penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, tugas pemberian penilaian ini, pengisian formnya ini itu diserahkan pada divisi apa? Nah, sementara suratnya ditujukan kepada kantor wilayah, kemudian masalah pengisiannya diserahkan kepada divisi pelayanan. Padahal sebetulnya penyelenggaraan pelayanan publik ini tidak hanya pada divisi pelayanan saja, ada divisi migrasi yang positif. Nah, itu mohon petunjuk dan arahan agar diberikan penegasan tentang sistem dan tugas wewenang serta kewajiban siapa memberikan pengisian terhadap form yang disampaikan kepada kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Dari sinilah Pak, dari kuesioner ini, dari wawancara ini kami tahu bahwa memang Kanwil belum seragam. Seragam dalam arti, tadi saya sepakat, sebetulnya terkait dengan Law and Human Rights Center ini bukan hanya beban daripada divisi pelayanan hukum dan HAM. Namun kan di situ juga ada pelayanan keimigrasian, pemasyarakatan, dan mungkin ada juga terkait dengan admin ya. Nah ini juga memang harus disatu visikan oleh kementerian, dalam hal ini Sekjen, untuk membuat suatu pedoman, panduan yang bisa mengguideline tadi, mengguidance Kanwil teman-teman, agar bergeraknya sama. Nah ini kami ingin melihat, makanya nanti SK tim dalam hal pembentukan law center ini terdiri dari divisi mana saja. Nah ini yang nanti kami lihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang perlu diseragamkan dan perlu ditetapkan. Mungkin nanti dengan pedoman. Terus yang kedua tadi mohon maaf Bapak, mungkin teman anggota lainnya
tadi sinyal saya jelek. Mungkin Pak Tony bisa merekam tadi tadi Mas Oki terkait dengan pengisian kuesioner itu Law and Human Rights Center difokuskan kepada divisi apa, Mas? Tadi Mas Oki. Oh gitu. Ya itu tadi kembali lagi kepada divisi yang memang mempunyai tugas dalam hal yang ditugaskan oleh Kanwil ya, Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan pelayanan di Law and Human Center. Nanti di situ kami akan melihat perbedaan-perbedaan kebijakan di tingkat wilayah yang bisa menyebabkan adanya suatu kebiasaan dalam hal untuk menjalankan tugas. Nah, ini yang kami nanti bisa menganalisisnya dari data-data yang teman-teman isi nanti. Mungkin demikian. Sedikit menambahkan, Mas Oki. Mas Oki. Ya, silakan. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian peserta diskusi pada kesempatan hari ini. Tadi terkait dengan pertanyaan dari Kanwil Sumsel, tadi saya sepakat dengan Pak Oki karena memang sejauh ini yang kami pahami dalam rangka tugas dan fungsi pelayanan hukum dan HAM khususnya Law and Human Rights Center memang saat ini kami melihat difokuskan kepada divisi pelayanan hukum dan HAM. Namun demikian memang kami berharap gitu jika memang itu divisi diarahkan kepada divisi pelayanan hukum dan HAM, paling tidak ada juga pelayanan-pelayanan lain seperti dari pelayanan dari imigrasi ataupun pemasyarakatan yang nantinya memang dengan adanya Law and Human Rights Center ini paling tidak bisa digabungkan di dalam Law and Human Rights Center itu sendiri. Dalam artian tidak semua, maksudnya tidak pelayanan-pelayanan yang dimaksud adalah mungkin informasi-informasi awal kepada masyarakat bahwa berkaitan dengan keimigrasian ataupun pemasyarakatan itu bisa diinformasikan kepada masyarakat bahwa itu ada informasi-informasi awal mungkin terkait dengan penerbitan paspor ataupun permohonan CB, PB ataupun asimilasi itu bisa ditangani oleh divisi pelayanan hukum dan HAM. Tapi dalam implementasinya itu bisa langsung nanti diarahkan kepada UPT-UPT terkait dengan imigrasi ataupun pemasyarakatan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya Kanwil Jambi yang dekat dari Sumsel. Atau Kanwil Lampung. Ya. Jadi terima kasih Pak. Oke. Ya, siap. Nah, jadi terima kasih Pak Oki, penjelasannya sudah bisa kita pahami. Namun ini perlu penjelasan saja sebetulnya. Jangan seolah-olah Law and Human Rights Center itu punyanya divisi yang hukum. Jadi harus kolaborasi dengan Pak Divisi, membawa nama baik guna wilayah. Jadi sekarang kan persepsi orang di kantor wilayah masing-masing itu, kalau Law and Human Rights Center itu yaitu fungsinya yang hukum. Memang pelayanan publik ini lebih banyak karena divisi hukum. Tapi ini kan membawa nama kantor wilayah. Seperti halnya tentang penilaian kinerja unit. Sebetulnya divisi yang bisa saja memberikan mengisi kuesioner ini. Cuma kan datanya tidak valid. Sehingga kalau tidak valid kita memberikan nilai yang tidak valid. Kalau nilai tidak baik, ya nanti kan misalkan itu divisi yang dulu, divisinya sembarangan aja. Apa-apa lagi gitu kan. Karena kita nggak paham tuh, imigrasi kita nggak paham, kemudian juga pemasyarakatan juga nggak paham, berarti yang kita paham itu kan hanya divisi pelayanan saja. Nah itu yang perlu kita tegaskan Pak, supaya tidak ada kesimpang-siuran tentang penanggung jawab daripada Law and Human Rights Center ini. Di kantor wilayah ini Pak di Sumatera Selatan, yang bertugas di Law and Human Rights Center itu hanya divisinya begitu saja, khususnya bidang advokasi. Yang lainnya nggak pernah tugas di sana, karena anggapannya bahwa itu
divisi Jankum. Begitu Pak Oki, makasih Pak Oki. Baik. Baik, terima kasih Pak. Memang kan ada konsep baru sebetulnya ini kan Law and Human Rights Center ini ada ditambahkan fungsi-fungsi keimigrasian, pemasyarakatan. Kalau kami lihat daripada statement-statement Pak Sekjen bahwa itu satu pintu semuanya di Kanwil itu terkait pemasyarakatan, keimigrasian pun juga ikut berperan untuk memberikan pelayanan di Law and Human Rights Center ini. Nah, inilah yang menjadi temuan awal kami dengan diskusi sekarang ini bahwa ada kendala atau keraguan-raguan atau kekurang-jelasan kewenangan yang terkait dengan pelaksanaan Law and Human Rights Center ini. Terima kasih Pak masukannya. Mungkin nanti itu menjadi catatan kami untuk bisa kami tindak lanjuti dengan rekomendasi. Selanjutnya dengan Kanwil Lampung atau Kanwil Riau, sudah siap? Kanwil Lampung. NTT. Kanwil Riau. Kanwil Riau. Atau Kanwil lainnya yang siap, Sulsel, Sulawesi Selatan. Riau Mas Oki. Oh Riau, silakan Riau. Kanwil Riau. Selamat pagi Mas. Pagi. Mas, untuk penunjuk, maaf nih mau nanya dikit tentang dari tadi saya mungkin kurang jelas ya karena di sini juga sinyalnya kurang bagus. Untuk petugas yang menjadi front office di di Law Center itu dari bidang fungsi yang di Kanwil atau dari bidang HAM saja, Mas? Terima kasih. Terima kasih Pak. Justru kami sebagai peneliti ini ingin mengetahui itu kan kebijakan dari Kanwil setempat, teknis dalam hal penempatan front office atau segala macamnya yang bersifat teknis. Justru kami di sini ingin menggali informasi dan data. Bagaimana sih teman-teman di Kanwil ini melaksanakan pelayanan terkait dengan Law and Human Rights Center? Tadi ada pembicaraan di awal, kewenangannya itu masih melekat kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Padahal yang kita tahu juga ini kan juga ada fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Terus yang kedua tadi ternyata juga belum ada grand design maupun panduan yang bisa menyeragamkan bagaimana Kanwil melaksanakan pelayanan Law and Human Center ini. Nah, itu menurut kami tergantung daripada kebijakan di Kanwilnya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Ya. Mungkin Kanwil Jabar. Ya, Pak Rudi, Kanwil Jabar. Siap. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini, Pak. Kanwil Jabar juga pernah melaksanakan Law Center itu, Pak. Satu di Cirebon, kemudian di Bogor. Dan itu sudah berjalan ya, Pak ya. Sekarang ini izin Kanwil Riau bisa di-mute dulu, Pak. Kanwil Riau bisa di-silent dulu. Ya, terima kasih. Ini yang akan dibentuk Law Center and Human Rights itu apakah di setiap kabupaten kota atau per wilayah? Karena begini, kalau misalkan di setiap kabupaten kota, tentunya akan menugaskan para pegawai yang ada di Yankum. Nah, ini setidaknya pegawai di kami nanti akan habis, Pak. Nah, salah satu contohnya di KI aja ada beberapa staf yang
itu juga diperbantukan yang dari JFT. Nah, itu mungkin akan menjadi pertimbangan bagaimana teknisnya nanti kalau apabila law center itu atau difungsikan di setiap kabupaten kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ini lebih fokus ke Yankum aja law center, karena kalau misalkan pelayanan imigrasi dengan pemasyarakatan, itu setiap daerah kabupaten kota itu sudah ada, sudah mengenal. Mungkin Yankum ini yang perlu dikenalkan kepada masyarakat, karena setiap masyarakat itu tidak semuanya tahu bahwa keberadaan Yankum itu tusinya itu seperti apa. Barangkali itu. Kemudian yang ketiga, pengisian kuesioner juga kami baru terima kemarin, jadi kami juga masih meraba-raba apa yang saya khususnya dari sub bidang KI, form apa yang harus diisi terkait dengan kuesioner tersebut. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Sama. Memang waktu saat presentasi itu dengan Biro Perencanaan yang terkait dengan layanan di Kabupaten masalah Cirebon ya, ada ya. Strukturnya bagaimana? Kebetulan kita juga narasumbernya adalah dari Menpan RB. Bagaimana kalau itu dibuat nomenklatur gitu kan? Apakah mungkin kan gitu kan? Kalaupun mungkin nanti tadi SDM-nya dan Sarprasnya. Nah ini juga memang menjadi suatu PR yang berikutnya. Namun demikian terkait dengan penelitian ini, kami fokus kepada yang di kantor wilayah, Pak, tidak kabupaten kota. Kami mengevaluasi terkait dengan bagaimana pemberian pelayanannya dari aspek-aspek yang ada di kuesioner tersebut. Dan perlu diingat juga kuesioner itu merupakan dari rujukannya Permenpan 17/2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Nah ini yang kami adopsi. Ya mirip-mirip seperti apa namanya IKM IPK ya, IKM. Ya memang konteksnya sampai mirip lah untuk bagaimana memberikan pelayanan yang prima. Terus tadi memang ini adalah domainnya Yankum ya. Selama ini tadi menurut Pak Rudi masih Yankum karena memang saya juga ingin tahu Pak Rudi, apakah informasi yang di SMS Gateway itu masuk juga di law center ini? Terus juga pelayanan keimigrasian, apakah juga informasinya masuk seperti orang asing atau segala macam data-data paspor? Apakah masuk juga di law center ini? Masuk Pak. Masuk semuanya ya? Iya masuk. Nah, tapi dalam hal penanganannya, kewenangannya ada di penanganannya ada di masing-masing unit ya Pak. Iya. Pengelolaan law center-nya Pak, pengelolaan law center-nya. Nah nanti ditempatkan paling Pak selama ini tempatkan misalkan terkait dengan permasalahan keimigrasian. Berarti dari pegawai keimigrasian yang ditempatkan di law center tersebut Pak. Kemudian kalau terkait dengan permasalahan pemasarakatan juga ditempatkan seperti itu Pak. Jadi rencananya Pak untuk Bandung ini, kalau tidak salah saya dengar dari Pak Kabid Yankum itu akan dibentuk di salah satu, kalau di Kota Bandung itu bekas pasar Pak, itu milik pemerintah Kota Bandung, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Mungkin akan ditempatkan di daerah Kosabi kalau di Kota Bandung itu Pak. Nah, termasuk itu mungkin layanan paspor imigrasi. Nah, barangkali itu Pak, sebagai informasi. Baik Pak, terima kasih informasinya. Mungkin gitu ya. Ya, mungkin selanjutnya Kanwil Sulsel. NTT tadi Mas Oki masih ada yang mau tanya, Pak Mustafa tadi ya? Ya, Pak. Ya. Boleh NTT lagi Mas Tony? Halo. Halo Mas Tony. Susah dulu Pak, susah dulu bentar. Oh, susah dulu. Oh, boleh Mas, oke. Ya, maaf, bentar. Silakan. Halo. Ya.
Kurang. Kami dari Sulsel mengajukan saran Pak, seyogyanya hasil dari penelitian maupun pengkajian tentang Law and Human Rights Center ini, rekomendasinya benar-benar dapat dipedomani khususnya dari pimpinan kami untuk melakukan layanan di counter Law and Human Rights Center. Masih bisa dengar Pak? Kurang Bu, kurang jelas. Halo, bisa dengar Pak? Ya, sudah. Ya. Kami berharap dari Kanwil Sulsel hasil dari kajian maupun penelitian dengan responden dengan kuesioner yang dilempar, kedepannya hasilnya dapat benar-benar dipedomani oleh pimpinan kami di wilayah. Karena terkadang menyamakan persepsi atau koordinasi internal, kami berharap tidak menjadi kesulitan ketika memang ada acuan yang mendasar. Kami sendiri di sini terkadang masih bingung bagaimana menyiapkan layanan Law and Human Rights Center karena seringkali ini tugasnya di Pisiankum, hanya di Pisiankum. Kami mohon sekali Pak dapat ditindaklanjuti dari hasil kegiatan-kegiatan yang sekarang ini kuesionernya sedang dibagi. Kebetulan Kanwil Sulsel sedang dalam peralihan, jadi kuesioner yang dibagi karena sesuai petunjuk surat Ibu Karmelita harus sepengetahuan mati jadi harus orangnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Memang tujuan kami adalah salah satunya itu Bu juga untuk ada pedoman bagaimana kantor wilayah melakukan pelayanan Law Center ini, Law and Human Center ini. Tentu ini kan harus ada satu grand design dan diturunkan dengan pedoman-pedoman yang bisa sifatnya aplikasi sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh teman-teman di Kanwil. Inilah Ibu yang menjadi fokus penelitian ini juga untuk memberikan rekomendasi nanti ke Pak Sekjen. Terima kasih Ibu. Itu Pak Andi Rahmat ya? Siap. Sehat Pak Andi? Siap. Oke. Oh, Bu Sari dari Loren. Sudah gabung ya Bu? Bu Sari. Putus ya? Nanti kalau masuk tolong kasih tahu lagi ya. Masih masuk Mas Oki. Bu Sari masih masuk ada? Ada, cuman masih di mute ya suaranya. Maaf. Ya Bu Sari. Ya, Bu, nggak bisa. Ini kan type C, not. Bu Sari, kami mengundang teman-teman di Kanwil, seluruh Kanwil. Iya Pak. Sebenarnya saya tadi sudah mengikuti sedikit tapi putus-putus. Iya. Jadi ada temuan awal Bu. Kanwil itu butuh panduan bagaimana menyelenggarakan layanan Law and Human Center ini Bu. Nah tentunya sebelum panduan itu mungkin di Sekretariat Jenderal mungkin ada nantinya grand design kali ya Bu ya, supaya jelas arah dan tujuannya, dan seluruh Indonesia pelayanannya sama, mau di Kanwil manapun juga supaya sama. Dari segi misalnya penempatan layout daripada unit layanan harus seragam, SDM-nya juga kualifikasi juga harus seragam. Nah ini yang nanti mungkin kita coba gali Bu dari kuesioner dan dari data-data kualitatifnya. Nanti kita bisa memberikan, insya Allah kita berikan rekomendasi yang semaksimal mungkin. Mungkin tadi secara umum itu Bu Sari. Mungkin ada info dari Bu Sari terkait Law Center? Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Pak. Yang kemudian yang lengkap sudah 33 kanwil. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Cuman memang ini karena mendadak, saya tidak sempat memegang data yang banyak yang sudah saya kumpulkan mengenai law center. Jadi pada waktu itu pernah ada konsep untuk pembentukan layanan hukum yang memang pilot project-nya dari law center yang ada di Kanwil, yang pernah kami sampaikan sebelumnya, Pak. Nah, memang pada saat itu saya sempat membaca grand design besarnya law center itu tidak hanya dalam pelayanan yang ada di divisi Ankum, betul seperti itu. Jadi saya pernah konsep dulu waktu menjadi UPT rencananya seperti itu tidak hanya pelayanan yang ada di divisi Ankum saja. Mungkin nanti saya sepakat grand design-nya seperti apa dulu sehingga apa saja sih yang sebetulnya yang akan kita masukkan ke dalam pelayanan-pelayanan di dalam law center ini gitu loh. Saya kira juga bukan hanya mengenai pelayanannya saja sebetulnya ya. SDM-nya juga seperti apa sih yang akan kita kembangkan di dalam penguatan law center itu sendiri. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Nanti saya coba cari lagi datanya yang terakhir ada di Biro Perencanaan ini. Baik, terima kasih Ibu Sari. Mohon maaf juga kami mendadak untuk menginformasikan bahwa kami video conference dengan seluruh Kanwil. Bu Sari, perkembangannya ini kuesionernya sudah di kantor wilayah semuanya. Dan mungkin nanti berikutnya Bu Kaban juga ketika nanti wawancara minggu depan insya Allah beliau juga akan ikut juga. Dan dari Menpan juga akan ikut. Mudah-mudahan semuanya bisa terekam dengan baik. Dan juga saya berharap Bu Sari dari teman-teman Biro Perencanaan juga ikut nanti di minggu depan dengan catatan data-data dari teman-teman Kanwil. Saya harapkan itu tanggal 12 sudah bisa kami terima, baik itu form 1 maupun form 3. Sehingga di minggu depan itu kami bisa melihat kekuatan dan kelemahan di masing-masing Kanwil yang perlu diperkuat kembali. Mungkin itu Bu Sari informasinya. Ya. Mungkin ada Kanwil lainnya yang ingin ditanyakan. NTT Pak Mustafa, monggo silakan. Oh ya, Pak Mustafa. Baik, terima kasih Mas Oki, Mas Tony. Dari penjelasan atau informasi dari teman-teman seluruh Kanwil itu paling tidak kesimpulan sementara memang model pengelolaan atau pemanfaatan law center itu selama ini kan memang belum seragam. Kalau untuk di NTT sendiri itu diresmikan langsung oleh Menteri Pak Patrialis Akbar tahun 2010 yang lalu kan. Dan memang sampai saat ini kebetulan kan tahun lalu kan sudah ada surat dari Pak Sekda terkait dengan revitalisasi Law and Human Center. Satu, yang kedua karena memang dari berbagai macam segala macam itu sehingga harapan kami Mas Oki hasil dari riset ini kan baru bisa ditemukan kira-kira seperti apa model law center-nya dari sisi bangunannya, dari sisi surprise-nya, dan termasuk mungkin ini Mas Oki, apakah ketika law center ada itu mungkin perlu terkait dengan pelaksanaan tusi di masing-masing divisi untuk bisa ditarik ke law center. Ini juga perlu sehingga contoh kayak di NTT sekarang ini kan setiap di law center itu setiap orang ditugaskan satu-satu untuk duduk di pos depan sehingga kalau ada masyarakat yang datang itu langsung ditangani petugas kita di law center. Saya kan kebetulan di Kabitukum Mas Oki. Nah yang ketiga saran kami yang berikut mungkin ini Mas Oki data dukung yang dibutuhkan oleh Mas Tony Mas Oki mereka sehingga kalau memang pada saat dibutuhkan itu dari Kanwil sudah lengkap untuk menyerahkan. Contoh misalnya tadi disebut Mas Oki tentang
SK pembentukan law center bagi kami kan pertama kali 2010. Mungkin agak susah sekarang kalau kita cari, sehingga kalau sekarang sudah bisa dikasihkan informasi data dukung apa yang dibutuhkan oleh Mas Oki dan teman-teman ketika pengolahan data nanti. Itu aja mungkin dari saya, Mas Oki. Mas Tony, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa. Memang ya sebetulnya data dukung itu kami perlukan ketika kami nanti berargumentasi dengan pemberi kebijakan ya. Pengambil kebijakan itu kan tentu tanya apa dasarnya kan gitu. Sehingga memang data dukung itu diperlukan. Bukan hanya kita berbicara secara langsung ini, tapi juga harus ada bukti yang menguatkan bahwa memang belum seragam tentang pengaturan Kanwil di law center ini. Nah itulah ya Pak yang kami harapkan teman-teman, walaupun itu datanya yang lama 2010, tapi juga kami menyadari bahwa itu bisa terjadi karena memang dari kami dari pusat pun juga belum memberikan arahan yang tadi panduan yang jelas untuk pelayanan ini. Mungkin dari Kanwil Jabar tadi Mas Oki, Kanwil Jabar mau merespon lagi. Pak Rudi. Pak Deden. Ya, Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam. Andy nih Mas, pakai pinjam punya Pak Deden. Oh iya, ya Mas Andy, Kang Andy. Ya betul. Ya sehubungan dengan survei yang sudah disebarkan dan pengisian, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus masukan nih. Pertama, kalau kami perhatikan bahwa survei yang diajukan ini pertanyaan-pertanyaannya diajukan dalam kondisi normal ya. Karena ada yang spesifik dia teknis, misalnya teknis bagaimana melaksanakan antrian seperti itu. Nah dari sini sebetulnya pertanyaannya jadi menimbulkan pertanyaan dari kami Pak. Karena secara fakta Pak Oki di Kanwil Jabar itu misalnya law centernya memang tertutup Pak, sudah ditutup karena work from home. Jadi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan itu silakan untuk menghubungi nomor telepon yang sudah disediakan di depan kantor. Nah, terus kami juga tadi sedang menghitung Pak. Kalau dilihat-lihat sebetulnya hampir mungkin lebih dari 50% ya. Lebih dari 50% pelayanan yang ada di Kanwil itu sudah dilaksanakan secara online. Kami menghitung tadi beberapa yang masih manual. Misalnya satu kewarganegaraan naturalisasi. Betul? Terus kemudian sidang. Sidang apa? Sidang MPW. MKN. Terus apa lagi? Pelantikan notaris. Cuma 3 Pak. Yang lainnya sudah online. Sedangkan fungsi law center yang masih dia paradigmanya itu kalau saya lihat masih paradigma pelayanan normal, kondisi normal, ada tempat. Nah, ini manual ya atau istilahnya apa gitu. Apakah ini mungkin masukan juga buat penelitiannya, apakah tidak sebaiknya mungkin penelitiannya langsung aja diprogreskan seandainya ini dalam kondisi apa new normal, apa tadi istilahnya tuh new normal dalam kondisi new normal ini kondisinya seperti apa gitu. Tapi baik new normal atau tidak new normal, saya kira pelayanan-pelayanan yang sudah online itu kecil kemungkinan untuk kembali menjadi manual. Contoh misalnya kalau saya di kekayaan intelektual itu manual sudah tidak ada Pak. Tapi memang orang masih datang untuk berkonsultasi, ya. Nah, sekarang jadi petugas di kekayaan intelektual tetap melayani konsultasi, permintaan untuk konsultasi ada, hanya dilayani lewat WhatsApp. Nah, ini kan apakah mungkin sebaiknya law center itu
dipikirkan dia menjadi bentuknya dalam tanda kutip lebih virtual. Misalnya daripada pengadaan tempat duduk atau semacam lounge seperti itu, apakah tidak sebaiknya pengadaannya lebih mengarah ke call center. Call center itu kan ada infrastruktur yang lebih khusus kan. Kami juga waktu work from home pertama itu juga sempat terpikirkan beberapa hal gitu. Misalnya kan pegawai kan diminta untuk bekerja di rumah, sedangkan prasarananya ada di kantor. Tidak semua pegawai di rumah memiliki internet dan memiliki laptop. Sempat ada wacana di teman-teman, ini sebenarnya bercanda sih. Gimana kalau misalnya laptop yang di kantor itu dibawa aja ya, atau PC di kantor itu dibawa aja ke rumah. Tapi itu kan akan menimbulkan masalah baru sebetulnya. Nah, itu satu. Di sisi lain, Pak Oki, pertanyaan selanjutnya, masalah selanjutnya itu, kalau untuk pengisian ini sebetulnya mungkin saja, cuma ada hal teknis yang perlu saya tanyakan di poin yang, maaf sebentar ya, di poin tentang lampiran dokumen SP, Pak Oki. Ya. Yang ada 14 komponen itu. Halo? Ya, ya. Ya, yang ada 14 komponen itu kami agak kurang paham tentang ada poin nomor 12 dan 13 tentang jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan itu, Pak. Itu maksudnya seperti apa ya? Mohon petunjuk, Pak. Kuesioner 01 ya? 01 yang SP yang 14 komponen itu, Pak, yang poin 12. Oke. 12 13 sebetulnya sama. Lagi diinin dulu sama adminnya. Yang bisa saya tanggapi, Kang Endi, ini yang poin pertama ya. kuesionernya berdasarkan rujukannya dari Permenpan RB 17/2017. Kalau kita pahami secara seksama, kuesioner ini tidak orientasinya kepada manual. Di situ ada pertanyaan pilihannya. Pelayanan ini apakah dilakukan secara manual, atau elektronik, atau segala macam, ada pilihannya. Jadi tidak semata-mata untuk manual. Bahkan inovasi-inovasi apa yang dibutuhkan juga. Karena memang ada beberapa lembar kan ini kuesionernya yang form 1 ya. Jadi ketika belum mengisi lembar pertama tidak bisa lembar keduanya. Jadi harus secara utuh memang harus melihatnya bahwa ini kuesioner yang mengakomodir pelayanan baik itu melalui elektronik maupun yang manual. Itu yang pertama. Tadi terkait dengan yang kedua, pertanyaannya yang apa? Mungkin via WA aja, Kang ya? Ya, boleh, Kak. Via WA aja, Kang ya. Kalau teknis ya. Nanti yang kurang paham apa lampiran-lampirannya. Baik, Pak. Mungkin gitu, Kang Endi. Siap. Kanwil mana Banten, udah sekarang. Riau kayaknya belum. Tadi Riau. Udah ya Riau. Tadi ini. Sumatera Utara mungkin. Kaltim. Kanwil Kaltim. Jambi sudah Mas, Jambi. Jambi belum tadi. Jambi Kaltim belum. Jambi Kaltim tuh belum. Monggo, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang belum Jambi, Kaltim. Sumatera Utara ada ya? Sumatera Utara. Ya, Dharma mungkin merespon. Sumut, Bu Kadifnya 2 kali nelpon saya hari Minggu dan kemarin Senin. Sudah dulu, Pak. Siap.
Silakan Bang. Izin Pak, dari pembahasan kita tadi memang terkadang kendala yang dihadapi seperti sudah kita bahas bahwa belum ada kesesuaian mengenai ataupun keseragaman terhadap bagaimana mengenai Law and Human Rights Center ini mau dibawa seperti Pak. Apakah penekanannya di bagian Yankum, apakah penekanannya seluruh holistik menyangkut mengenai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM seperti itu Pak. Mungkin itu yang perlu kita pertegas dan mungkin bisa diperkuat dengan adanya legalitas dari Law and Human Rights Center ini Pak. Karena begini kejadiannya, begitu berganti keadaan, berganti juga kebijakan terhadap Law and Human Rights Center ini. Jadi tidak ada semacam konsistensi terhadap keberadaan Law and Human Rights Center ini. Kami kira begitu Pak, sumbang pemikiran dari kami, dari Kanwil Sumut. Ya, terima kasih Pak. Salam untuk Ibu Kadif. Baik Pak, baik. Siap. Minggu dan Senin kemarin telepon saya terkait dengan pengisian kuesioner dan mudah-mudahan sama Bu Flora sudah ditindaklanjutin ya. Siap Pak. Ya. Mungkin tadi kan masukan ya Bang, itu ya. Masukan ya Bang. Kami tampung. Untuk Kanwil Kaltim yang belum. Atau Jakarta? Jawa Timur? Atau teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Saya pikir semua jelas ya. Hilang nggak sih suara? Jelas Mas Oki. Siap. Ada yang tanyakan lagi Bu Komile? Siap pas. Saatnya Lans. Oh iya. Saya kira mungkin sementara gitu Pak Adi sebagai pemimpin rapat. Siap Pak Oki. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah berperan aktif ya. Semua dari kantor wilayah. Ada juga kekhawatiran Pak, kekhawatiran tentang kalau berubah pimpinan, berubah juga kebijakan tentang law center ini. Begitu. Saya kira mudah-mudahan sudah terbentuk dari zaman Pak Patrialis berganti, kebijakan tetap dilaksanakan ya dengan Pak Yasona. Mudah-mudahan untuk selanjutnya juga demikian gitu. Bahkan dulu ada rencana saya kira mau dibentuk semacam kantor-kantor gitu Pak. Coba mungkin karena nomenklatur ya mengenai biaya juga nggak jadi gitu. Seperti pajak, ada Dijen Pajak, ada kantor pajaknya begitu. Saya kira itu jauh yang mungkin law center-nya yang lebih tepat. Saya kira demikian. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada pengumuman administrasi mungkin dari Bu Risma ya, dari tim administrasi. Saya persilakan dulu deh Bu Risma. Terima kasih Pak Adi. Izin Pak untuk menyampaikan untuk bidang administrasi. Bu. Turan Mas Oki. Halo Mas Oki, dengar kan? Izin untuk menginformasikan bagian administrasi. Kegiatan kita memang masih ada beberapa kegiatan yang belum diselesaikan, yaitu adanya verifikasi data yang akan kami lakukan di minggu berikutnya. Mungkin tidak semua kantor wilayah jadi satu seperti ini Pak, nanti akan kita bagi-bagi dan kita akan bersurat untuk kantor wilayah melalui Sumaker. Itu aja, mungkin jadwalnya nanti akan kita atur kapan harinya, karena juga saya takutkan bertepatan seperti ini aja sudah beberapa ada Zoom meeting lagi di jam 11. Jadi saya nggak berlama-lama Pak, cuma melaporkan itu aja. Nanti surat akan menyusul yang akan kita kirimkan melalui Sumaker. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Risma.
Bagi teman-teman ya sekalian dari Kanwil DKI, Kanwil seluruh Indonesia yang sudah masuk ya ikut berperan juga, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu, ini semua teman gitu ya, semua teman-teman saya, teman-teman Balitbang gitu yang ada yang sudah berperan. Saya ucapkan terima kasih karena mohon maaf bukan karena kita juga masalah agama. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin menurut kepercayaan kami. Dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah, kita akan live untuk para kantor wilayah ya, saya kira. Kalau untuk teman-teman Balitbang, saya kira tetap dulu ya, jangan di live dulu gitu, kira-kira. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.